Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian dan tanggal 14 Februari sekarang katanya hari kasih sayang. Oke, kasih sayang bisa tiap hari, tapi yang jelas ada pemilu ya. Oke, untuk kalian yang memilih, selamat memilih. eh Jangan tanya saya, nggak ikut-ikut soal politik ya, jangan tanya saya. Yang jelas ini adalah bahasa bacaan cinta untuk kalian, dan ini tentang karmic relationship atau em, karmic relationship atau soulmate relationship, karena dua hal tersebut yang seringkali dan ya yang paling banyak berada di kehidupan percintaannya orang, nggak peduli Virgo, nggak peduli zodiaknya apa. Kalau seperti twin flame itu lebih baik itu saya utarakan secara personal aja ya, kalau yang twin flame, karena nggak setiap orang kalian harus tahu omongan tentang twin flame itu bisa ya mengarahkan kalian pada kesalahpahaman, karena itu harus benar-benar secara spiritual tinggi. Jadi memang em, biasanya hanya karmik atau apa tadi soulmate gitu ya. Oke, kita lihat dulu. Kalau kalian sedang berada di sebuah hubungan, ya, atau kalau yang belum punya hubungan pengen tahu juga nggak apa-apa, silahkan ditonton aja. Tunggu saya mau bersin. Ah, nggak jadi. Sebelah kalau mau bersin nggak jadi, oke. Kalau hubungan kalian sekarang ini berada di posisi ini yang saya buka sekarang ini, itu berarti karmik ya. Coba kita lihat yang berada di hubungan yang karmik. Karmik itu adalah hubungan yang memang diberikan kepada kalian oleh semesta untuk tujuan supaya kalian belajar dari hubungan tersebut. Justice, keadilan. Oke. Kemudian ini untuk yang karmik, udah pasti Five of Wands, udah pasti. The Emperor terbalik, udah pasti. Dan the Ace of Pentacles yang terbalik, saya bilang udah pasti lah ya. Ace of Sword yang oke, tidak terbalik. Dan ini punyanya Virgo nih, Queen of Pentacle. Satu lagi ya, Knight of Wands. Oke. Ini bisa bicara juga tentang mantan ya, ternyata ya. Ada mantannya Virgo yang udah selesai gitu ya, namanya karmik, pasti selesai, pasti putus, pasti nggak bisa sama-sama karena satu dan lain hal. Oke, untuk karmic relationship saya akan bacakan dulu kartunya. Justice ya, atau keseimbangan. Di karmic relationship biasanya dari pertama memang berasanya seimbang. Lama-lama mulai berasa bahwa tidak seimbang begitu. Karmic relationship yang dialami oleh Virgo, entah sekarang, entah yang udah lewat ya, dengan si mantan, itu memang membuat kedua belah pihak atau salah satunya atau kedua-duanya itu saling berusaha menyeimbangkan diri, akan tetapi fail. Beberapa kali memang tidak bisa dilakukan karena ya memang situasinya tidak memungkinkan. Situasinya tidak kondusif karena si Virgo atau dianya juga kembali lagi ke setelan awal. Yang namanya baru jatuh cinta, boy, ngejar, merasa kayak wah kita ini bisa bersama bla bla bla. Keterusan-terusannya langsung kelihatan aslinya, kembali ke setelan asal gitu ya. So keseimbangannya memang menjadi isu di antara hubungan tersebut. So untuk kalian para Virgo yang berada di hubungan yang terus-menerus terasa tidak seimbang,
itu memang karmic relationship. Yang saya lihat di sekitar Virgo saat ini atau orang yang bersama Virgo saat ini memang ada yang seperti ini. Tidak seimbang dalam hal hubungan, tidak take and give gitu. Ada yang take melulu, ada yang give melulu. Jadi kedua-duanya memang berusaha menyeimbangkan hubungan tapi tidak seimbang. Memang karmic relationship dimaksudkan supaya kita orang yang menjalaninya itu belajar dari situasi tersebut, belajar tentang satu hal, tentang hubungan tersebut, baik misalnya belajar sabar, belajar menerima, menahan emosi dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya dari pelajaran yang kita petik di karmic relationship itu, relasi selanjutnya akan jadi jauh lebih baik. Oke? Oke, saya taruh di sini yang udah dibacakan ya. Kemudian Five of Wands, banyak banget konflik yang terjadi, ketidaksesuaian karena satu dan lain, hal-hal kecil aja bisa jadi perseteruan. Hal kecil aja bisa membuat kalian langsung marah atau sebel atau ya pokoknya kayak ini gimana sih situasinya kok panas melulu gitu. Yang satu udah mengorbankan banyak hal, yang satu juga merasa saya tidak memanipulasi atau using atau tidak membuat salah satunya dirugikan, kok orang dia mau kok kayak gitu. Jadi konflik selalu terjadi. Saya bilang maka itu kan udah pasti deh ya, karmic relationship akan ada Five of Wands. Selalu ada perseteruan di situ, konflik, ketidaksesuaian, apalagi tadi keadilan yang terus dicari karena ini nggak adil-adil nih kalau kayak gini gitu ya. Kemudian the Emperor yang terbalik, pasti salah satu atau malah dua-duanya mulai kehilangan jati diri di karmic relationship ya. Dan yang satu berusaha sabar, yang satu berusaha menerima, tapi akhirnya jadi ngerasa dimanipulasi, jadi ngerasa dimanfaatkan dan lain sebagainya, bahkan mulai tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri sesuai apa yang dia mau. Jadi kayak tidak jadi diri sendiri gitu. Dan karmic relationship itu akan membawa Virgo ke arah yang tidak nyaman karena ya itu tadi, Virgo tidak bisa jadi diri sendiri. Virgo susah mengendalikan hidupnya sendiri gitu ya. Kemudian apalagi, oke, Ace of Pentacles-nya juga terbalik. Jadi beberapa hal juga timpang dalam hal keuangan karir. Jadi macet gitu ya. Kalau hubungannya baik, apakah bisa jadi baik? Bisa sih, di depannya sih kelihatan baik, di depannya sih kelihatan kayak dukung-mendukung gitu. Tapi terusannya kok malah jadi timpang, malah jadi kayak rezeki jadi seret karena terus-menerus sorry ya, diporotin. Yang satu banyak ngasih, yang satu banyak ngambil gitu. Jadi rasanya nggak seimbang, bener-bener nggak seimbang dalam hal keuangan juga seperti itu. Kalau ini si Virgo-nya yang begitu, tapi ini kan buat si Virgo ya, nggak lah ya, saya nggak mau seuzon bahwa si Virgo-nya yang banyak menerima. Saya sih melihatnya Virgonya banyak ngasih ya. Tapi pasti ada tuh yang bukan Virgo terus menyusup ke bacaannya Virgo, and then kemudian Virgo ini begini begitu gitu ya. Oke. Seperti saya bilang, karmic relationship tidak akan berakhir baik karena pasti banyak pocel-pocelnya di tengahnya, banyak yang tidak terpenuhi, bahkan sampai nyangkut karir, keuangan, dan bisnis juga ya. Oke. Kemudian actionnya apa? Actionnya nih bisa di Ace of Wands. Actionnya adalah sebenarnya harus bisa mengendalikan keadaan ya. Baik Virgo maupun orang yang berada di dalam relasi tersebut, karena memang sudah
tidak bisa disatukan, ya pisah baik-baik aja sebenarnya sih gitu ya. Toh kita tidak mencari musuh, jadi ya orang tersebut juga nggak bisa kita jadikan musuh, tapi kita jadikan saja orang itu sebagai ya udah yang pernah kenal, cross each other life, berada di hidup kita di waktu-waktu tertentu, tapi akhirnya nggak berhasil juga nggak apa-apa. Oke. Dan ini kartunya Virgo, si Queen of Pentacles ini. Sebenarnya Virgo bisa pegang kendali. Nggak peduli Virgonya cewek, divine feminin, atau divine maskulin. Bisa mengendalikan diri dalam arti ya sudah. Protect diri kalian sendiri, sources kalian sendiri. Tidak usah memberi terlalu banyak ya, kalau tidak ada timbal baliknya. Dan benar-benar kendalikan hidup kalian sebaik-baiknya. Bucin, ada yang bilang bucin. Bucin sih menurut saya tergantung sih ya, kalian bucinnya kayak gimana dulu. Bucinnya itu karena kalian memang tulus sayang, atau bablas sampai akhirnya tidak terkendali. Nah itu bucin yang nggak banget lah ya. Dan ya kalau ini tentang mantan, kartunya juga tetap bilang ini bisa aja mantannya Virgo, tapi juga bisa orang yang masih bersama Virgo nantinya juga jadi mantan. Oke, so untuk karmic relationship-nya Virgo memang ada, dan dialami sebagian dari Virgo yang sekarang ini nonton. Ciri-cirinya tadi sudah disebutkan, dan juga itu bisa dipertimbangkan lagi, karena bagaimanapun, bagaimana sayangnya kalian, tetap saja karmic relationship akan bubar jalan. Oke. Nah sekarang tentang yang satu lagi, soulmate. Kalau soulmate relationship gimana nih ciri-cirinya? Oke, kalau pertanyaannya adalah apakah soulmate relationship bisa putus? Bisa juga, bisa. Cycle manusia itu ya begitulah, bisa putus, tapi bisa juga yang berlangsung sampai kayak ajal menjemput bersama-sama. Oh bisa juga, tergantung komitmennya sih sebenarnya ya. Tapi memang soulmate relationship itu seperti dua puzzle yang disatukan terus jadi klop, itu yang namanya relationship soulmate gitu ya. Oke, coba ini tentang soulmate. Coba kalian lihat apakah kalian ada di karmic relationship atau soulmate ya. Oh, soulmate. Ini kartunya ngikutin omongan saya ya. Look, the lovers. Ini memang simbol soulmate. Jadi iya benar, beberapa Virgo juga berada di soulmate relationship. Oh, saya ikut bahagia untuk kamu Virgo yang berada di relasi seperti ini. Hanya perlu komitmennya, hanya perlu dijaga, karena seperti yang saya bilang tetap bisa putus dengan kasus satu dan lain hal. Kalau artis, saya pernah lihat pandangan mata dua artis, satu cewek satu cowok, dua-duanya artis, dan saya merasa mereka sebenarnya soulmate, tapi karena satu dan lain hal tidak bisa bersatu ya. Dan akhirnya yang satu menikah, seperti itulah ya. Ya saya nggak mau ngomong siapa siapa artis tersebut, karena ntar jadinya kita ngegibah lagi. Jadi infotainment deh ini ya, bukan bacaan tarot. Anyway, kalaupun kalian sudah tahu bahwa orang yang berada di samping kalian sekarang ini adalah soulmate, dan ada kerja keras juga yang perlu kalian lakukan, yaitu maintain relationship itu. Egonya jangan ditaruh di situ, kemudian saling setia baik kalian maupun orang tersebut, kemudian saling berkomitmen. Itu aja sih. Kalau nggak ada saling setia dan komitmen, ya percuma juga sih jadi soulmate, nanti juga ya bisa putus. Apalagi kalau misalnya penghalangnya terlalu besar, misalnya beda beda agama, beda-beda yang lain gitu kan, terlalu jauh untuk disatukan, ya susah ya. Tapi ada nggak soulmate yang pada akhirnya
bersatu walaupun tadinya banyak halang rintang ada. Artis juga ada kan, kita ngelihatnya artis ya, kalau di hidup sehari-hari kita mau lihatnya dari mana, ada juga. Dan saya lihat itu dua-duanya juga artis, cewek dan cowok dua-duanya artis dan bersatu karena memang soulmate gitu. Oke, yang selanjutnya kartunya adalah The Judgment. Soulmate akan menemukan kebenarannya apapun yang terjadi di saat badai, sekalipun misalnya udah putus terus balik lagi. Memang saya selalu bilang kalau mantan dibuang aja, nggak usah diingat-ingat, bener. Tapi ada juga sih yang akhirnya malah balik ke mantan dan akhirnya bersama-sama mantan ternyata emang beneran solid, beneran soulmate. Dan ketika bersama, bersatu, menikah, terus akhirnya masih sama-sama sekian lama. Nah, kebenaran itu memang akan membuktikan bahwa kalian berada di posisi yang soulmate. Ingat, nggak ada ya third party situation ya. Ini cuma dua orang ya, cewek cowok. Ingat, dua orang cewek cowok, udah. End of story. End of anything. Pokoknya saya cuma ngomongin dua orang cewek cowok. Oke? Yang saya sebut sebagai relasi baik karmik maupun soulmate. Ya, saya nggak bicara tentang yang lain, maaf. Oke, so apalagi nih, Prince of Salice yang terbalik. Beberapa dari Virgo memang masih menanti soulmate-nya. Apakah ada? Ya oke, secara general saya bisa bilang ada. Tapi secara personal memang perlu dilihat lagi lebih dalam, adanya tuh udah kelewat atau emang masih di depan. Memang udah kalian lewati gara-gara satu dan lain hal, bisa lo terlewat padahal dia soulmate, tapi akhirnya terlewat karena satu dan lain hal, bisa. Atau memang masih ada di depan ya. Tapi apapun yang kalian nanti itu bisa aja terjadi, karena soulmate itu emang bisa kayak karmit gitu, kayak ketemu sama orang ini rasanya soulmate, tapi terus putus, kemudian ada orang lain lagi yang jauh lebih tepat dan ternyata itu adalah soulmate yang bisa long lasting gitu ya. Jadi ya memang kalau soulmate itu bisa ketemu lagi dengan orang tersebut karena ya soulmate, karena sebenarnya mereka cocok gitu. Tapi kalau karmik, ya itu yang tadi saya bilang, udahlah lupain aja, jangan dibalik lagi sama dia, percuma nanti karmik lagi. nggak akan bagus jadinya. Oke. Kemudian ini mirip sama yang tadi ya, Princess of Wands nya juga terbalik. Beberapa dari kalian yang melakukan penantian kalian untuk soulmate yang akan datang, kemudian masih mencari-cari tahu apakah soulmate-nya memang beneran akan datang. In a way ya bakalan datang sih. Ini nunggu ya, banyak banget nih. Kartunya tiga-tiganya nunggu semua. Ya, tiga-tiganya nunggu semua nih. Berarti ini untuk Virgo yang belum jelas, belum pasti, belum ngerti ini hubungannya soulmate atau bukan. Satu lagi yang masih mencari, menunggu dan mikir-mikir nih soulmate-nya kemana gitu ya. Ntar deh saya bukain kartu dulu yang dua lagi, baru setelah itu saya omongin yang lain. Tuh kan, lihat kartunya dari tadi mirip-mirip semua ya. Tapi yang ini adalah Princess of Pentacles. Ini princessnya datang semua. Virgo semuanya datang dalam posisi yang terbalik. Ini posisinya Virgo yang menunggu dengan nonton drakor dan berangan-angan bahwa soulmate-nya akan kayak gitu. Virgo yang menunggu dengan sabar dan mengusahakan hidupnya sebaik-baiknya. Virgo yang menunggu dengan cemas dan cuma nunggu doang, diem aja. Dan Virgo yang nunggu dengan memperhatikan hidupnya menjadi lebih baik. Nah, Virgo yang seperti itu dan menunggu soulmate-nya apakah akan datang ya. Kabar baiknya sih akan datang. Nah, kartunya dari tadi pertama udah soulmate duluan ya. Oke, kartu selanjutnya Four of Cups. Ini yang saya bilang tadi, beberapa Virgo
sudah terlewati loh soulmate-nya sebenarnya. Tapi tuh akhirnya nggak bisa digapai. Jadi kalau istilah anak sekarang jagain jodoh orang ya. Oh, saya kenal Virgo-Virgo seperti itu ya, yang jagain jodoh orang pada akhirnya. Oke. Dan akhirnya jadi sedih ya. Oke, Virgo. Tanyain dong satu hal, kamu bisa jawab, saya bisa jawab dengan yes or no. Oke. Ini pertanyaanmu, nanti pertanyaan saya untukmu. Oke. Jawaban dari pertanyaanmu adalah yes. Nah, sekarang saya mau tanya untuk kalian. Apakah tadi ya, untuk meyakinkan aja, apakah memang benar Virgo yang masih menanti akan ketemu dengan soulmate-nya? Karena ada yang udah kelewat tuh tadi ya, ada yang udah kelewat. Oke. Yes, tuh kan jawabannya yes. Yes, Wheel of Fortune nanti akan ketemu. So, Virgo, jadi memang seperti yang harus saya ulang lagi ya. Kalian yang berada di karmic relationship lebih baik memutuskan harus bagaimana. Karena nanti juga putus gitu. Dan kalian yang berada di soulmate relationship ya, congratulations kalau sudah menemukan itu. Dan kalian tinggal maintain itu, tinggal setia, tinggal komitmen, tapi saling dua-duanya ya, nggak bisa cuma satu orang doang, harus dua-duanya. Sekali lagi, 2 orang, cewek, cowok, nggak lebih dari itu. Oke, end of story. Dan harapan untuk kalian para Virgo yang belum menemukan soulmate pasti akan ketemu gitu. Sementara ya udah jalani hidup kalian sebaik-baiknya. Kalaupun ketemu dengan karmic relationship, jalanin juga, karena dengan begitu tuh kalian bisa belajar dari percintaan itu sendiri ya. Karmic relationship tuh kalau ada orang yang sampai berkali-kali gitu, sampai soulmate juga sampai berkali-kali. Biasanya orang yang berkali-kali dapat karmik, kemudian berkali-kali dapat soulmate, dan akhirnya kembali kepada diri sendiri, meninggikan spiritualitasnya, akhirnya ketemunya sama twin flame. Tapi tentu saja itu beda urusan ya. Saya nggak mau gegabah ngomong tentang twin flame di general reading. Kalau mau lihat pembaca tarot yang lainnya nggak apa-apa sih. Kalau saya masih punya prinsip itu. Saya emang orangnya idealis banget sih dalam segala hal. So, karena saya tahu bagaimana susahnya sebuah hubungan twin flame itu, dan tidak setiap orang mendapatkannya. Apakah itu keberuntungan, apakah bukan keberuntungan? Nah, it's depend, tergantung cara kita melihatnya. Oke, my dear Virgo, sekian bacaan cinta hari ini. And special banget ini untuk kalian yang Virgo, karena memang khusus tentang karmic relationship maupun soulmate. Kalau untuk yang lain saya bicara secara cinta aja, tapi tanpa spesifik seperti ini ya. So, kita ketemu lagi hari Jumat ya, Virgo. Oh iya, saya mau kasih bonus. Makasih untuk kalian yang masih nonton sampai detik ini. Saya mau kasih bonus untuk kalian yang komennya bagus dan saya kasih tanda hati di video kali ini. Dan kamu akan saya sebut di video hari Jumat, dan saya kasih juga pesan tarot untuk si spesifik orang tersebut yang ngasih tanda hati. Tentu saja akan saya kasih kalau memang komennya bagus, nggak panggil saya banbun-banbun. Komennya juga oke, dan juga inspiratif gitulah ya. Pokoknya Virgo yang positif banget gitu ya. Oke, so my dear Virgo, sekian bacaannya. Kita ketemu lagi hari Jumat. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye-bye.